Ya, mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, walaupun melalui Zoom, kita tetap berharap Tuhan hadir. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi saudara semua. Setelah lebih dari 2 bulan kita tidak mengadakan ibadah online sendiri dan bergabung dengan ibadah hari Minggu yang diselenggarakan oleh YKB, maka hari ini kita dihimpunkan dalam ibadah Minggu online melalui Zoom meeting. Ibadah yang diselenggarakan hari ini juga sebagai persiapan di mana nantinya kita akan beribadah melalui live streaming ibadah yang dilakukan di gereja dengan beberapa orang pelayan yang bertugas, kemudian disiarkan secara langsung agar umat dapat mengikutinya pada jam yang sama di rumah masing-masing. Ini sebagai masa transisi di mana nantinya kita berharap umat sedikit demi sedikit dapat mengikuti ibadah di gereja sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Untuk itu mari kita doakan bersama. Marilah kita mengambil saat itu sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Tema khotbah ibadah minggu hari ini, ketabahan dalam berharap. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam mengikuti Yesus kita menjumpai ada orang-orang yang memilih berhenti melayani oleh karena tidak tahan menghadapi tantangan kehidupan dan pergumulan dalam pelayanan. Bahkan ada juga yang meninggalkan Tuhan karena merasa Tuhan tidak mendengar doa permohonannya. Iman seharusnya tidak dapat dipisahkan dari pengharapan dan ketabahan dalam menjalani hidup beserta pergumulannya. Melalui tema khotbah hari ini, ketabahan dalam berharap, kita diajak untuk merenungkan kembali seberapa jauh iman yang ada dalam diri kita untuk dapat menopang pergumulan dan kesulitan hidup hingga kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa, kehilangan pengharapan. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari NKB 171 ayat bait 1 dan 2. Walau kudaki gunung yang tinggi. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar.
tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berdasarkan ayat ini, saya mengajak kita semua untuk tunduk di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Umat diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyadari banyak hal kami lakukan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami menjadi orang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Kami kurang sabar, kurang tabah dalam berharap, dan sebaliknya. Kami tergesa-gesa memburu apa yang menjadi ambisi kami, sehingga kami tidak memperhatikan bahwa segala sesuatu ada proses di mana Tuhan memberikan apa yang kami butuhkan. Bapa Surgawi, inilah pengakuan dosa yang kami sampaikan kepadamu dengan tulus dan jujur, karena di hadapan-Mu tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Ampunilah segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa-dosa kami. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Yesaya 44 ayat 22, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 383, bait 1 dan 3, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hidup yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Ini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus
Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk kesempatan kami boleh berjumpa dalam ibadah bersama hari ini. Meskipun melalui layar, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu menyatukan kami semua. Tiba giliran kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang mengajarkan tentang ketabahan, tentang bagaimana kami berharap. Biarlah ini tidak sekedar kami tahu, tidak sekedar ada contoh-contoh nyata dalam Alkitab, tapi kami boleh memiliki, Tuhan boleh membangun ketabahan hati kami, iman kami. Engkau terus memberikan pengharapan buat kami semua, hingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, kesulitan-kesulitan, sakit penyakit, pergumulan, dapat kami lalui bersama Tuhan dalam ketabahan kami. Tuhan yang menolong setiap kami yang ambil bagian dalam pemberitaan firman ini, yang membacakan Alkitab, mendaraskan Mazmur, dan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan, menguraikan firman ini. Pakailah ini semua sebagai alat cara Tuhan menyampaikan kehendak buat kami. Kami juga berdoa untuk jaringan internet yang kami gunakan, baik laptop maupun handphone, baik kuota maupun wifi. Biarlah itu semua dapat dipergunakan dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Kami percayakan pemberitaan firman ini ke dalam tangan kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 35 ayat 4 hingga 7. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelupkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya, pujinya wahai jiwaku. Puji Tuhan,
puji Dia selama ku hidup. Bagi Dia ku mau bermazmur selagi nafasku ada. Karena Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Dia Allahmu ya Sion, turun-temurun abadi. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Jangan percaya bangsawan yang hanya manusia fana, karena mereka tak dapat memberi keselamatan. Bila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Ada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya. Yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Dia penegak keadilan bagi orang yang tertindas. Dia pun memberikan makanan pada mereka yang lapar. Dia bebaskan yang terkurung, yang buta ia jelitkan, yang tertunduk ditegakkan, yang benar dikasihinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Dia wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing, pun anak yatim dan janda di
kasih akan diberkatinya. Jalan-jalan orang fasik pastikan dibengkokkannya. Puji Tuhan, haleluya. Pujinya wahai jiwaku. Puji Tuhan, haleluya. Untuk selama-lamanya. Bacaan kedua terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 1 hingga 17. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu, kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyertai kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu membuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menurut hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia mengatakan, jangan berzina. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi, jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan orang menang atas penghakiman. Apakah gunanya saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari
tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadamu apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada minggu hari ini bacaan Injil terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Saya akan membacakan untuk kita semua. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 37. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Ia pesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya. Makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata."
Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia. Setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Bu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Di kata pembuka tadi, Penatua Yakub mengingatkan kepada kita. Tema khotbah perenungan pada pagi hari ini adalah ketabahan dalam berharap. Saudara-saudara, apa sih yang dimaksudkan dengan tabah? Kita gampang mengucapkannya. Saudara-saudara, saya mengingat waktu saudara kita almarhum Erik meninggal itu. Mungkin yang mendampingi saya waktu penghiburan, tutup peti dan juga kremasi pasti mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mama Erik ini. Saya berusaha untuk menguatkan, berusaha untuk menghibur, berusaha meyakinkan dalam perspektif iman Kristen bahwa kematian bukan segala-galanya, bukan akhir. Saya berusaha untuk menguatkan dengan kata-kata tabah. Apa yang kemudian dikatakannya? Saya kira ini sebuah kejujuran. Seorang yang sedang mengalami duka cita mendalam, anak satu-satunya dipanggil Tuhan dalam masa mudanya. Ia mengatakan, gampang ngomong. Tapi bagaimana saya melanjutkan hari-hari saya ke depan? Sekarang saya sendiri. Dia yang bersama saya 30 tahun lebih. Tiap hari ada. Sekarang saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saudara-saudara, saya terhenyak. Memang mudah. Mudah untuk kita mengatakan tabah, sabar, Tuhan menguatkan, dan seterusnya. Tapi kenyataannya yang harus kita jalani adalah bahwa menapaki hari demi hari itu dengan banyak hal yang menyulitkan. Lalu kemudian saya menelusuri kembali apa sih artinya tabah. Kalau kamus bahasa Indonesia mengatakan tabah itu adalah sebetulnya keadaan kondisi hati yang kuat. Kondisi mental yang kuat yang menopang untuk menghadapi berbagai macam kesulitan. Ketabahan erat kaitannya, saudara-saudara, dengan kondisi hati. Maka oleh karena itu dalam bacaan pertama tadi, dalam situasi yang tidak mudah, pembuangan, penderitaan, pertama-tama Nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Ayat 4 Yesaya 35 itu. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Saudara, Anda dapat tawar hati. Anda dapat frustasi dan tidak mau ngapa-ngapain lagi. Bahkan kita dapat meninggalkan Tuhan. Tidak hanya itu, bahkan kita dimungkinkan juga untuk bisa mengakhiri hidup ini dengan bunuh diri misalnya. Oleh karena tawar hati, oleh karena merasa bahwa saya tidak punya siapa-siapa lagi, bahwa beban hidup ini begitu berat, penderitaan ini begitu besar, lalu kemudian kita kehilangan pengharapan. Umat Tuhan,
di tahun 570-an ini sebelum Kristus mengalami kehidupan yang pahit, getir, pembuangan ke Babel itu. Oleh karena itu sang nabi diminta untuk menyatakan kepada orang yang tawar hati. Lalu apa pesan nabi itu yang sangat kuat? Pesan nabi itu dikatakan, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Seolah-olah Nabi Yesaya mau mengatakan, kuatkan hatimu itu adalah tabahlah. Saudara, lalu tabah yang seperti apa? Tabah yang dilandasi oleh apa? Nabi Yesaya menguraikan, lihatlah, Allahmu datang, Allahmu pasti menolong. Pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan mendapat melompat seperti rusa dan seterusnya. Apakah ini kemudian dipandang sebagai kata-kata penghiburan belaka? Apakah janji Tuhan ini adalah janji yang asal bicara? Saudara-saudara, ternyata tidak. Umat Allah mengalami pemulihan demi pemulihan, dan jelas puncaknya adalah pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil tadi, Injil Markus pasalnya yang ke-7 ini, kita lihat pemulihan-pemulihan itu dilakukan. Apa yang dinyatakan dalam Yesaya digenapi sepenuh-penuhnya oleh Tuhan Yesus. Lalu mungkin kemudian kita bertanya, lalu 570 tahun itu, penantian yang cukup panjang itu, apakah Tuhan hanya membiarkan saja? Tentu tidak. Pemulihan demi pemulihan Tuhan lakukan. Tetapi bagaimana respon, ungkapan, tanggapan dari umat itu juga menentukan. Ketabahan umat itu menentukan apakah umat itu betul-betul bertahan atau justru mereka meninggalkan kembali Tuhan. Saudara-saudara, ketabahan dalam berharap. Pernahkah kita bertanya, mengapa orang yang punya bakat alami, bakatnya banyak, kepandaiannya banyak, seringkali gagal mencapai potensi mereka, gagal dalam kehidupan mereka, gagal dalam prestasi karyanya, di dalam keluarganya, dan seterusnya. Sementara orang lain yang tidak terlalu berbakat, biasa-biasa saja bakatnya itu, orangnya sederhana, justru menikmati kehidupan ini. Bisa menggapai hal-hal yang menakjubkan. Seorang ahli psikologi namanya Angela Duckworth mengatakan, itulah faktor ketabahan menentukan di sana. Saya merenungkan Anda punya iman, keyakinan hebat bahwa Yesus adalah penolongku, bahwa Yesusku luar biasa, Tuhan Allah itu tidak membiarkan kita, dan seterusnya. Tetapi Anda tidak pernah berjuang mengembangkan ketabahan dalam iman itu, maka akan sia-sia. Yakobus dalam bacaan kedua tadi mengingatkan, iman tanpa perbuatan itu juga adalah mati. Anda beriman luar biasa dalam kata, dalam pikiran kita, tetapi tidak kemudian dilatih dengan ketabahan itu, ini akan berlalu begitu saja. Saudara-saudara, saya melihat kembali dalam potensi manusia tentang seberapa tabahnya, tahannya kita berhadapan dengan tantangan, dengan kesulitan. Ada lagi namanya Paul J. Stott, ini juga
ahli jiwa, ahli psikologi mengatakan dalam menghadapi tantangan itu ada 3 tipe manusia. 3 tipe manusia itu, yang pertama adalah quitter. Yang pertama ini quitter disebutkan adalah orang yang berhenti. Quiet saja berhenti. Berhenti untuk mencapai tujuan. Ketika kesulitan datang menghampirinya, ia memutuskan untuk berhenti dan menyerah. Oh, dalam pelayanan ini ada banyak. Sejak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kalau dalam Injil Markus itu banyak sekali tuh pasal-pasal awal ketika Yesus melakukan mukjizat, melakukan keajaiban. Pengajarannya dahsyat luar biasa. Kemanapun orang berbondong-bondong ikut dia. Saudara, Yesus ke Tirus, lalu kemudian di situ dia mau pergi secara diam-diam. Tetapi yang terjadi apa? Selalu saja gerak-geriknya diketahui orang. Berarti ini orang udah banyak. Sudah tahu kemana-mana Yesus diikuti. Tapi pada akhirnya mereka juga akan meninggalkannya. Kenapa? Sedemikian banyak orang yang tadinya tertarik, lalu kemudian satu persatu mundur. Kalau catatan Injil Yohanes mengatakan karena perkataannya berat. Minggu lalu kita belajar itu. Karena perkataannya itu sangat berat, lalu kemudian ketika melihat kenyataan, justru yang terjadi Yesus banyak dimusuhi. Dan pada akhir-akhirnya menjelang penyaliban Yesus seorang diri menghadapinya. Tidak tahan melihat tantangan lalu kemudian mundur. Dalam hidup kita, percaya kepada Yesus ternyata tidak membebaskan aku dari kesulitan. Tidak menolong aku mencapai sukses. Hidupku tidak makmur. Buat apa? Lalu kemudian memilih untuk mundur. Dalam pelayanan begitu. Ketika mungkin kita ditegur, dikritik, sebaiknya kamu begini, begitu, dan seterusnya. Lalu kita mengatakan, buat apa melayani? Kalau toh orang-orang yang dilayani, jangankan mengucapkan terima kasih, kita malah diumpat, malah dikatain. Kita memilih berhenti saja. Lalu tipe yang kedua, ada yang disebut oleh Paul ini. Tipe yang kedua disebut campers. Ini ada. Campers adalah orang-orang, ilustrasinya orang-orang yang berkemah. Kelompok ini punya daya tahan yang sedang-sedang saja. Mereka puas dengan pencapaian yang selama ini diperoleh. Saudara-saudara, ibarat sekelompok orang yang mau pergi ke sebuah gunung, lalu kemudian dalam tengah perjalanan, mereka beristirahat, menggelar tenda, berkemah, dan kemudian menikmati. Oh, ternyata di sini saja sudah cukup enak. Sudah cukup campers nyaman. Lalu kemudian dia melihat ke atas gunung itu. Kalau aku meneruskan ke gunung itu buat apa capek-capek? Padahal tujuan awalnya adalah bukan berkemah di situ. Tetapi tujuannya adalah menikmati puncak gunung itu. Saudara-saudara, ada banyak orang yang tipe seperti ini. Mula-mula kita melayani dengan semangat, dengan antusias, lalu kemudian kita menciptakan sebuah komunitas, kelompok, lalu kemudian di situ kita merasa nyaman, merasa enak. Dan kemudian kita mengatakan, sudahlah, kita di sini aja. Nggak perlu ada perubahan, nggak perlu ada macam-macam, tidak perlu kita melanjutkan. Di sini ini udah enak. Jadi berhentilah
di situ sebelum tujuan akhirnya ia peroleh. Dan kelompok yang terakhir adalah yang disebut dengan kelompok climber. Ini adalah sifat pendaki gunung. Ilustrasinya begitu. Bukan bermaksud supaya kita jadi pendaki gunung semua, enggak gitu. Climbers ini adalah orang-orang yang memiliki ketangguhan, memiliki daya tahan, memiliki ketabahan luar biasa. Mereka menghadapi tantangan demi tantangan. Nah, saudara-saudara, saya melihat kok perempuan Syrophenisia ini adalah tipe yang ketiga ini. Bayangkan ketika orang-orang berbondong-bondong ikut Yesus. Telinganya tajam. Dia mendengar ada Yesus. Kakinya cekatan. Lalu ia buru-buru mencari, menemui Yesus. Seorang perempuan menemui Yesus. Mungkin pada saat itu sesuatu yang langka. Apalagi ini orang asing. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang asing. Nah, saudara-saudara, siapa ibu ini? Ibu itu adalah orang Yunani, bangsa Syrophenisia. Statusnya disebutkan ia seorang ibu yang punya seorang anak. Anak perempuannya kerasukan roh. Saudara-saudara, pada saat itu kerasukan roh, orang akan sangat menderita, bisa sakit, bisa dilempar, terlempar, bisa guling-guling, dan seterusnya. Segala sesuatu penderitaan ini dipahami, dimengerti sebagai ulah dari roh jahat yang masuk dalam tubuh manusia. Siapapun orang tua yang punya anak, seperti Ibu Hana yang punya anak Daniel, pasti akan sayang banget. Pasti akan memprotek juga. Sama seperti Mama Erik yang punya anak satu-satunya. Pasti dia juga akan mencintai. Sama seperti saya. Saya punya anak satu-satunya perempuan. Maka saya akan mencintai, menyayangi, menurut apa yang saya mampu. Bahkan seorang tua akan mengatakan lebih baik kalau anaknya sakit, gantian saja deh. Aku yang sakit aja, kamu jangan. Saudara-saudara, saya tidak pernah membayangkan cinta orang tua itu sedemikian besar sebelum saya punya anak. Ketika saya punya anak, baru saya mengatakan dan merasakan rupanya begini cinta mama saya kepada saya. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan ibu ini sama seperti kebanyakan ibu-ibu lain yang punya anak. Ia berusaha sedemikian rupa, berusaha untuk menemui Yesus karena diyakininya, diimani, dipercaya bahwa Yesus itu adalah orang yang sanggup untuk mengusir setan, mengusir roh jahat dari anaknya, sehingga anaknya itu bisa pulih kembali. Ternyata yang dihadapinya adalah tantangan. Tantangan yang tidak mudah. Saya membayangkan waktu itu bagaimana ia bisa menerobos berjumpa dengan Yesus. Karena banyak orang di sekeliling Yesus biasanya itu menghalang-halangi. Justru hanya ingin menyaksikan, menikmati berkat-Nya. Padahal ada orang-orang yang sedang ingin ditolong. Ketika ia tersungkur di hadapan Yesus, perempuan itu, di kakinya, ia merendahkan diri begitu rupa. Di tengah-tengah orang banyak itu. Dia menceritakan pergumulan. Anakku perempuan dirasuki oleh roh jahat. Dirasuki setan. Tolonglah. Usirlah roh itu. Saudara-saudara, iman yang begitu besar yang dibangunnya, cerita-cerita yang ia dengar dari orang banyak tentang Yesus, lalu kemudian direspon oleh Yesus. Responnya apa?
biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, bagaimana ketika Anda seorang ibu yang betul-betul berharap kepada Yesus untuk pemulihan anak kita yang sedang kritis, lalu dikatakan oleh orang yang kita sangat respect, yang kita andalkan bisa menolong itu, nggak patut buat kamu, bukan untuk kamu, bukan untuk anjing, begitu. Saudara-saudara, walaupun memang ada terjemahan di sana-sini yang mengatakan terjemahan kata anjing itu anjing peliharaan, bukan anjing liar, anjing yang ada di rumah. Tapi bagaimana hati ibu itu ketika tetap saja dikatakan seperti anjing itu? Sementara bangsa Yahudi itu digambarkan seperti anak-anak. Anak-anak yang ada di dalam rumahnya. Saudara-saudara, kalau orang tidak mempunyai ketabahan tingkat tinggi, ketabahan seorang climber, maka pasti dengan perkataan begini, buat apa aku ikut Yesus? Ternyata Yesus bukan seperti yang dikatakan orang. Ternyata dia bukan orang yang lemah lembut. Ternyata dia adalah orang yang begitu keras. Kau menyamakan, membedakan aku dengan orang-orang Yahudi, dengan umat Allah itu. Saudara-saudara, barangkali kita akan berhenti untuk melayani. Ketika pergumulan ada, ketika kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Ketika semua kemelut justru datang. Ini menarik. Kemarin dalam perjalanan ke Bandung untuk mengkremasi Cibeti, saya berkesempatan ngobrol banyak dengan Daniel. Daniel bertanya kepada saya, merefleksikan kehidupan Cibeti. Bagaimana ya Pak? Cibeti itu dari muda melayani Tuhan. Dia melakukan apa saja untuk mengajar di sekolah minggu, untuk mendidik anak-anak supaya mengenal Tuhan. Barangkali juga uangnya, apanya dia berkorban untuk anak-anak. Kok sekarang mengalami hal-hal yang sedikit banyak dikatakan tragis. Dia sakit 5 tahun, lalu kemudian menderita dan meninggal dengan cara demikian. Kurang lebih begitu ya Daniel. Saya membahasakannya dengan bahasa saya. Percakapan di mobil itu. Saya harus mengatakan ada bagian-bagian yang misteri. Yang kita tidak tahu. Kalau kemudian kita mengatakan, bertanya, mengapa? Saya mengatakan pada saat itu. Pertanyaan mengapa sepertinya tidak pernah akan bisa terjawab. Karena itu adalah misteri Allah sendiri. Tetapi hendaknya pertanyaan itu kemudian kita ubah dengan untuk apa Tuhan melakukan ini semua? Untuk apa Tuhan izinkan? Maka di situ ada banyak hal yang dapat kita pelajari. Minimal dalam diri Cibeti. Kita bisa melihat ada ketabahan yang sedang diperagakan. Ada firman yang sedang dihidupinya. Di mana ia tidak hanya ngomong pada waktu mengajar. Tapi betul-betul dia menghidupinya seperti apa orang yang tabah itu. Ada misteri iya, dan saya harus mengatakan bahwa saya pun tidak tahu. Kadang-kadang saya juga bertanya, kenapa ketika saya melayani ini dan itu terjadi dalam hidup saya. Tapi biarkanlah misteri itu Tuhan yang tetap menolong menguatkan kita. Kita memberi ruang pada itu.
Sehingga pada akhirnya kita akan melihat segalanya indah pada waktu. Saudara-saudara, kembali ke perempuan Syro-Fenisia itu. Apa yang terjadi? Ketika dikatakan tidak layak aku memberikan pemulihan, kesembuhan, berkat itu kepadamu, seperti memberikan roti bagi anjing. Ternyata perempuan ini tidak tersinggung. Tidak tersinggung seperti kebanyakan kita yang mudah tersinggung dengan ucapan-ucapan seseorang. Perempuan ini bisa menjawabnya, saudara-saudara. Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Jadi artinya dia betul Tuhan, kalau engkau mengatakan aku anjing, ya sudah, aku menerima. Tetapi anjing itu juga menerima berkat dari remah-remah yang jatuh. Berkat keselamatan yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Yesus menyingkir ke Tirus dan ke Sidon, lalu ke daerah Dekopolis itu. Saudara-saudara, disitulah perempuan ini betul-betul tahu diri. Tahu diri, tetapi juga sekaligus dia tidak kehilangan pengharapan. Disitulah yang disebut ketabahan. Saudara-saudara, ketabahan yang dipertontonkan, yang diperagakan oleh perempuan Syro-Fenisia ini seperti apa yang dikatakan Yakobus itu. Iman yang dilakukan. Iman dalam perbuatan itu nyata. Ketika ia menyatakan imannya Yesus dapat menolong, mengusir setan itu, maka ia melakukan apapun. Dia memperlihatkan ketabahan itu. Dia menerimanya. Dan kemudian akhirnya berbuah manis. Karena kata-katamu itu, pergilah. Sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Saudara-saudara, disinilah yang perlu kita pelajari. Yang perlu kita imani. Bahwa iman itu tidak hanya sekedar kita ngomong percaya, tetapi harus disertai oleh ketabahan dan pengharapan-pengharapan. Terlebih dalam masa-masa situasi pandemi ini. Ini tidak mudah. Betul, semua orang merasakannya. Tapi seberapa kita tabah menjalani hidup ini. Yakin dan percaya bahwa mungkin pada saat kita melihat, oh ini keras, berat, lalu terkadang sepertinya Tuhan membiarkan kita, maka yakin Tuhan itu adalah penolong kita. Seperti doa malam yang kemarin kita lakukan bersama. Mohon kepadanya. Tuhan adalah penolong yang sejati. Dia telah membebaskan umatnya. Dia menebus kita, maka tidak mungkin membiarkan kita sendiri. Hanya buat kita harus ada respon, yaitu tabah menjalani kehidupan dan terus berharap. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Om Yakub boleh di-unmute dulu, Om. Suaranya belum kedengaran. Ya. Bapak Ibu, dengan menaruh tangan kita di dada, secara tegap kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita menyampaikan doa-doa kita. Kita berdoa. Di tengah pergumulan kami, bahkan mungkin kehidupan yang sulit, di mana kami berderai air mata, bergulat dengan keringat dan penderitaan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hanya saja biarlah Engkau juga seperti apa yang disampaikan Nabi Yesaya. Menguatkan hati kami. Janganlah hati kami menjadi tawar. Ubahkanlah supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tabah. Tabah dalam pengharapan kami. Kami berdoa Bapa di surga bersama-sama dengan teman-teman yang pada saat ini terhubung dalam persekutuan dengan media Zoom meeting ini. Tuhan menolong setiap kami. Kami bersyukur untuk Ibu Mirawati yang boleh sedikit demi sedikit Tuhan pulihkan. Kami bersyukur dengan Dina, karena Mama Dina, Ibu Mariana boleh keluar dari rumah sakit dan menjalani proses perawatan di rumah. Berikan juga kesabaran, ketabahan. Pada saatnya Tuhan akan berkenan memulihkan. Kami berdoa ya Bapa untuk keluarga almarhumah Cibeti yang masih dalam suasana duka cita ini, khususnya Ko Awong, adik dari Ibu Cibeti, yang harus memulai kehidupannya sendiri dengan kondisi pasca stroke. Tuhan kiranya juga menolong. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Kiok, di mana boleh kembali ke rumah lalu kemudian menjalani pemulihan di rumah. Selama beberapa waktu ditangani baik oleh Sinse maupun oleh dokter karena sakitnya. Kami tetap mendoakan ya Bapak, Engkau berkenan untuk memulihkannya. Kami berdoa bersama dengan Pak Hari Gunarto yang pada saat ini mempersiapkan diri untuk proses kateterisasi pengobatan jantungnya. Biarlah Tuhan memberikan pertolongan-Mu. Engkau membukakan jalan yang terbaik. Dokter, tim medis yang menangani, berikan kecermatan supaya melalui itu semua dapat ditangani dengan baik dan Pak Hari mengalami pemulihan. Bapa di surga, kami berdoa untuk ponakannya Yuni yang mengalami sakit kekurangan kalium. Biarlah juga Tuhan yang berkenan menolong untuk memulihkan. Kami berdoa untuk teman dan saudara kami yang pada saat ini tidak tergabung namun mengalami kondisi yang juga sulit. Untuk Pak Kartono, Tuhan juga yang berkenan untuk menguatkannya, memulihkannya. Bapa di surga, ada banyak saudara-saudara kami mungkin yang tidak kami sebutkan pada saat ini. Tapi biarlah ya Bapa, Engkau berkenan menjamah, menolong, menguatkan. Bahkan yang mungkin juga sekarang sedang tawar hati, Tuhan kuatkan. Kami berdoa juga untuk pelayanan-pelayanan kami selanjutnya.
Kami menginginkan sebuah persekutuan kembali ibadah di rumah Tuhan. Namun biarlah ya Bapa, setahap demi setahap, sambil memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, kami juga dapat nantinya menyelenggarakan kebaktian. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, untuk perdamaian dunia, untuk tragedi-tragedi yang terjadi. Tuhan tolong kami, kasihanilah kami, kuatkanlah kami, untuk kami terus melanjutkan kehidupan ini dengan baik. Bapa di surga, selanjutnya ketika kami selesai ibadah ini, melakukan aktivitas kegiatan kami masing-masing, jagai kami, tolong kami, sertai kami. Inilah doa-doa kami, ampuni yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Biarlah rencana dan kehendak Bapa itu yang terbaik buat kami terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita, firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dengan landasan firman Tuhan ini, marilah kita membawa berkas persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840 299 340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan ke penata usaha. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 439, bait 1 dan 2, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya
dekatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kami asalnya daripada-Mu. Engkau yang memberikannya, dan jika saat ini kami memberikan persembahan, ajarlah kami memberikannya bukan sebagai beban, melainkan dengan rela dan dengan sukacita seperti yang diajarkan Rasul Paulus. Terimalah ucapan syukur kami, kuduskan dan pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya, agar dapat melanjutkannya karya-Mu di GKI Mangga Besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus telah bertekun sampai akhir ketika Ia menempuh jalan salib. Marilah kita belajar kepadanya. Belajar juga dari perempuan Siro-Fenisia. Terus bertekun dalam pengharapan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita menyanyikan pujian tentang ketabahan ini. Ia pelindung.
saudara-saudara umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Kembalilah dalam tugas dan tanggung jawab saudara. Tabahlah dalam segala hal, berharap kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita masuk saat teduh sejenak. Penatua Stefanus, Tepi, kalau ada warta lisan silakan. Ya, selamat pagi saudara-saudara. Kebaktian Zoom kali ini kita baru coba ya, selain yang udah pernah kita lakukan pada hari-hari gerejawi kemarin seperti HUT gitu ya, sama yang baru lalu. Untuk kebaktian serupa akan kita lakukan lagi nanti bulan Oktober ya, minggu pertama Oktober tanggal 3 Oktober. Jamnya sama ya, jam 8 pagi. Dan kemudian itu kita akan bersama-sama juga sekaligus pertama pembukaan bulan keluarga ya di tanggal 3 Oktober. Lalu di kebaktiannya juga kita akan lakukan perjamuan kudus sedunia. Ya. Jadi nanti seperti biasa kita akan kirimkan hosti dan air anggur. Kalau yang sekiranya nanti ya belum sempat kebagian atau mungkin karena nggak tercapai air anggur dan itunya, hostinya, bisa pakai makanan yang di rumah ya, bisa pakai biskuit atau air putih, sama aja ya, tidak mengurangi pemahaman kita akan perjamuan kudus. Kayaknya itu aja Pak Nanang pengumumannya. Ya, baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk boleh hadir dalam Zoom meeting kebaktian pagi ini. Ya, tetap jaga kesehatan kita, protokol kesehatan. Ya, tetap kita jangan sampai kehilangan, jangan sampai lupa bahagia juga. Biarlah Tuhan menolong, memberkati kita. Ya, kalau ada yang tanya kemarin juga, Pak, ini di sekitar Mangga Besar ini gereja-gerejanya udah pada buka. Kapan Mangga Besar akan melakukan ibadah gini? Ya, mungkin ya, saudara-saudara kita sabar dulu. Nanti kita siapkan segala sesuatunya dengan baik. Pasti saya percaya pada waktu saatnya Tuhan akan menolong kita. Itu aja. Silakan kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain, silakan. Kamu kangen sekalian. Makasih Pak, makasih Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih. Saudara-saudara, satu lagi buat kelengkapan absensi kita ya, presensi kehadiran di kebaktian online. Boleh tahu ini yang namanya Jet siapa ya? Ada yang namanya Jet, Jade. Boleh di-unmute? Mungkin kita absennya sebagai Jet aja ya, karena kita akan masukkan ke dalam absensi gereja sih nanti. Oke, saudara-saudara, selamat hari Minggu. Silakan kalau mau ada yang ngobrol-ngobrol, link Zoom ini masih tetap dibuka.